Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita yang selalu membahas topik-topik menarik ya. Channel KF Awam di YouTube kita. Masih bersama saya, halo ya, dengan Bobby Halim. Oke, malam ini, hari ini, pagi ini, siang ini, karena kita nggak tahu ini pagi, siang, atau malam ya. Kita akan membahas satu topik yang cukup menarik ya. Berkaitan dengan newbie, masih berbicara tentang newbie. Video kemarin terakhir tentang berbicara bagaimana memulai ketofastosis ya. Kali ini kita akan membahas tentang produk-produk yang low carb di ketofastosis. Bagaimana dan seperti apa ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe dan bunyikan lonceng. Oke? Sip. Oke, kita langsung mulai, judulnya cukup menggelitik. Nah, ini boleh, panduan low carb di ketofastosis. Ini aku waktu menulis materi ini, aku sedikit, terinspirasi oleh, Upin Ipin ya, yang pakai bahasanya kalau kepengen sesuatu itu selalu bilangnya, "Nah ini boleh, nah itu boleh." Nah ini aku pakai sebagai tagline-nya untuk mengacu kapan produk itu boleh atau tidaknya di ketofastosis ya. Sebenarnya bukan untuk panduan boleh tidaknya, keputusan tetap di teman-teman, tapi kita cuma memberitahu low carb-nya seperti apa. Oke, yuk kita lanjut. Apa ini? Produk di zaman modern ini begitu banyak ya, apalagi kalau sudah ada promo di supermarket ya kan. Apalagi kalau sudah ke Hypermart, 7-Eleven, supermarket Jogja, Alfamart, Indomart, Alfamidi, Super Indo dan segala macam. Oh, banyak banget ya. Kadang-kadang ini jadi pusing ya. Ini boleh atau tidaknya, nanti, newbie juga berpikir ini salah ndak, nanti, program ber-KF-ku bisa gagal atau tidak ya. Karena memang begitu banyak produk yang ditawarkan di zaman modern ini, ya. Nah, pertanyaan besarnya langsung kita jawab, bagaimana menentukan low carb-nya suatu produk? Suatu produk itu low carb nggak di ketosis? Nah, karena produknya ini banyak banget ya, banyak ya. Kita butuh satu alat bantu ya, tuh. Kalau kita ke lorong aja di satu rak itu aja segambreng ya kan. Kita butuh alat bantu yang namanya ini, namanya label, nutrition fact ya, label nutrisi kasarannya kayak gitu. Fakta nutrisi, fact itu fakta, nutrition itu fact. Kita butuh label ini karena di setiap produk harusnya ada. Kenapa aku bilang harusnya ada? Kadang-kadang ada yang nggak dicantumin ya. Nah, nanti bagaimana? Itu nanti juga kita ulas di sini. Tapi kita sekarang fokus ke minta bantuan yang sudah ada nutrition fact-nya atau label nutrisinya ya. Jadi ini membantu kita untuk mensortir kira-kira nanti ke produk ini termasuk low carb tidak ya. Bukan boleh tidaknya ya. Kalau boleh tidaknya kembali ke kebebasan masing-masing individu ya. Yuk kita langsung ke label nutrition fact ya. Label NF itu atau aku singkat NF ya seperti gampangnya, itu standarnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti ada apa itu ya formatnya seperti inilah kurang lebih, ada kadang-kadang berbeda sedikit tapi kurang lebih memuat 6 poin, 6 format yang seperti ini supaya mudah dibaca dan mudah dilihat ya. Nah, yang aku nggak akan jelasin satu-satu ya, aku cuman mau teman-teman lihat yang aku lingkarin biru ini. Fokusnya untuk menentukan, produk ini low carb atau enggak menurut KF, ketofastosis, hanya di 2 ini ya, teman-teman bisa lihat. Set itu satu serving size sama total karbohidrat yang gramnya ya, yang gramnya. Mas, yang kalori nggak perlu? Nggak, ya nanti kapan-kapan aku bahas tentang kalori ya, tapi saat ini aku mau membekali dulu tentang newbie ya. Karena kemarin sudah ngomongin bagaimana memulai, apa yang dimakan. Nah, sekarang karena ini di zaman modern banyak produk. Nah, ini
kuncinya cuman di 2 ini aja, di label, nutrisi yang perlu teman-teman lihat ya. Untuk kalori dan juga persentase ya kan yang di fat-nya, protein dan segala macam, abaikan dulu, abaikan ya, di-cross dulu. Jadi cuman lihat di 2 itu ya, 2 itu aja. Nah, caranya bagaimana melihatnya? Oke, dari yang lingkaran pertama yang paling atas itu kita dapat informasinya adalah takaran saji. Nah, takaran sajinya kan di situ contohnya tertulis 55 gram ya, G itu gram singkatannya ya. Tiap serving size, kadang-kadang ditulis serving size doang, kalau ada yang labelnya bahasa Indonesia ya tulisnya takaran saji ya. Itu tiap takaran saji 55 gram, itu mengandung yang di lingkaran kedua ya, mengandung karbohidrat 37 gram. Nah, coba divisualisasikan dulu sama teman-teman ya newbie. Oh, tiap saya makan 55 gram produk ini, saya nggak tahu ini produk apa ya, ini kan contoh. Tiap saya makan satu takaran saji 55 gram produk ini, itu sudah masuk ada karbo di dalamnya 37. Coba divisualkan dulu, kalau perlu diulang. Oh, tiap 55 gram sudah mengandung 37 gram karbo. Nah, kemarin kalau teman-teman mencermati videoku yang tentang bagaimana memulai ketofastosis, hindari karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat ini nanti akan jadi glukosa di tubuh. Ya, kita pengennya kan gula darahnya mau normal. Ya, jadi teman-teman mesti kembali ke videoku kemarin supaya teman-teman tahu. Ya, nah berarti kalau 37/55 itu kurang lebih ya, kurang lebih. Tadi aku sempat hitung itu 67%. Ya, tinggi nggak, Mas? Nah, kalau tinggi enggaknya baru aku kasih tahu nih. Batas low carb di ketofastosis itu di bawah atau maksimal maksimal 10% ya. Jadi kalau melihat ini, saya cuma bisa bilang, produk dengan label nutrisi ini tidak low carb. Boleh dikonsumsi nggak? Nah, itu kembali ke teman-teman yang menjawab ya. Tapi tapi salah nggak nanti? Nah, kembali lagi ke teman-teman, yang menjalani kan teman-teman, ya, bukan aku. Aku nggak bisa menghakimi, aku nggak bisa melarang. Teman-teman senior di komunitas KF pun tidak bisa melarang, teman-teman admin juga tidak bisa melarang, ya. Mas Agus sekalipun juga nggak bisa melarang, ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi, poinnya ini, takaran saji sama karbohidratnya, total karbohidratnya berapa gram, ya. Gramnya aja yang diambil. Mau nanti satuannya mili, nggak masalah, ya. Anggap aja sama, nggak usah dikonversi, kecuali yang cermat mau ngitung nggak apa-apa, ya. Karena kita cuma mau tahu batasnya low carb di ketofastosis itu kalau di bawah 10% pembagiannya ini antara karbohidrat dibagi dengan takaran sajinya. Ya, selalu lihat dua ini, dua elemen ini yang kotak biru ini yang aku tandain di label nutrisinya ya. Dibagi ketemu berapa persennya. Nah, langsung bandingkan. Oh, ternyata lebih dari 10. Ya sudah, produknya tidak low carb. Boleh dikonsumsi? Aku tidak menjawab. Aku tidak melarang, aku juga tidak menganjurkan. Jawab sendiri, ya. Oke, pertanyaan berikut. Bagaimana jika tidak ada label? Nah, ini yang sering juga ditanyakan. Mas, kadang-kadang ada produk yang nggak ada labelnya. Gimana tuh? Oke, kalau tidak ada labelnya, biasanya, contoh nih, aku kasih gambar seperti ini. Nah, ini aku sengaja blurring, ya, blur, tapi teman-teman bisa lihat itu labelnya coklat, ya. Dan ada kata es krim. Nah, es krim coklat, cuman mereknya aku blur, ya. Jadi teman-teman udah bisa mengira-ngira ini produk apa, tapi mereknya aku tutupin, ya. Nggak tahu tuh tulisannya apa. Nah, caranya kalau ketemu yang NF yang tidak standar seperti ini, ya, tidak ada yang kayak tabel seperti tadi. Nah, teman-teman lihat di komposisinya. Cari komposisi atau kata ingredient. Nah, nanti kalau di ingredient itu, teman-teman bisa mengira-ngira. Oh, ternyata dominan, ya, dominan karbohidrat misalnya. Oh, ternyata dominan apa ini lemak misalnya. Oh, ternyata dominan protein misalnya kayak gitu. Nah, apa yang mesti dihindari kalau kayak gini? Simple, kalau udah tinggal dibaca, yang mesti dihindari bahan-bahannya pertama gula atau bahasa Inggrisnya sugar.
Sugar ini maksudnya gula pasir ya, bukan gula darah kita, gula pasir, ini udah pasti. Sugar, ya. Kemudian ini yang biasanya aku sering temui ya. Nanti ada susu itu, gula itu bisa macam-macam. Nah, kemudian nomor 2 susu atau milk. Ketiga yang terkait sama jagung atau corn, ya. Biasanya ada kata corn atau apa seperti contoh label ini corn sweetener ya, itu udah pasti. Nah, ini milk juga ada ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu aku coba bikinkan untuk nama lain, dari sugar, karena sugar itu ternyata banyak banget. Gula itu banyak banget, ya. Kemudian selain, gula, susu, jagung, ya kan, kita juga menghindari tepung dan kadang-kadang ini yang sering wheat atau gandum, ya. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini atau bahan ini sebaiknya dihindari, walaupun mungkin klaimnya, bahasa marketing di kemasannya, "Wah ini, very healthy, the best," untuk turunkan berat badan, misalnya kayak gitu. Karena ingat loh ya teman-teman, apa tujuanmu melakukan pola hidup, itu itu yang menentukan seberapa bagus atau beberapa, konsisten dirimu menjalani, ya. Oke, kalau tidak ada label, kuncinya seperti ini, cari komposisi ingredients-nya, ya. Hindari bahan-bahan seperti ini. Nah, pertanyaan berikut, "Mas, ini produknya bukan produk kemasan, tapi misalnya produk segar." Contoh kayak buah gitu misalnya. Atau misalnya ketemu kayak satu satu benda tertentu yang, wah ini kayaknya hewan aneh atau apalah ya kan. Sebenarnya kan aku ambil contoh buah dulu lah. Ya kan buah kan nggak ada labelnya Mas, ya. Paling gampang ini kalau buah, ya. Kalau buah, cari NF-nya di internet, ya paling gampang Google, ya. Jadi teman-teman kan semua punya handphone, punya gadget, ambil gadgetnya, buka Google, kemudian ketik, ya. Ketik tuh nama buahnya sama kata-kata nutrition fact, ya. Nanti akan muncul. Nah, kalau sudah muncul NF-nya di internet, teman-teman cari seperti yang di awal tadi, ya, hitung persentase low carb-nya, ya, hitung. Mas, kadang-kadang cari di internet, bisa beda-beda. Ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil, untuk satu jenis, misalnya buah yang sama, ya kan. Itu ngambilnya yang mana? Nah, kalau saranku, teman-teman nanya aku ngambil yang paling besar. Loh, kenapa Mas? Kenapa ngambil yang paling besar? Iya, soalnya aku jagain, jagain. Kalau aku ngambil yang paling kecil, berarti aku berkesempatan, dalam tanda kutip, berkesempatan bisa makan lebih banyak. Sedangkan aku menghindari glukosa. Aku menghindari glukosa yang berasal dari karbohidrat maksudnya ya, bukan aku melarang glukosa. Aku menghindari glukosa banyak-banyak dari karbohidrat. Jadi kalau karbohidratnya itu banyak aku masukin, otomatis gula darahku, glukosaku di tubuh akan berpotensi jadi meningkat. Itu yang aku hindari. Jadi dengan aku mengambil referensi NF di internet yang paling besar, otomatis jumlah konsumsinya makin sedikit yang bisa aku makan. Itu pun kalau aku memilih mau makan. Tapi pilihan tetap ada loh ya di teman-teman di masing-masing dari kita mau makan atau tidak. Mas, aku sama sekali nggak nyentuh buah, aku sama sekali nggak mau snack, nggak mau ini. Wah, itu bagus. Aku justru salut sama yang begini. Tapi kita ingat, kita hidup di zaman modern. Kita tidak bisa pukul rata semua orang bisa ideal, bisa idealis. Kadang-kadang mereka kesulitan. Ada teman-teman yang kesulitan untuk eh, misalnya dilema dan segala macam. Nah, itu kan kita nggak bisa pukul rata. Komitmen tiap-tiap orang nggak bisa disamaratakan. Kamu harus komit, kamu harus ini. Nah, kesannya nanti jadi pemaksaan, ya. Tapi ingat teman-teman, apapun kondisimu, apapun kesulitanmu, tubuhmu yang akan paling tahu seberapa banyak yang boleh dikonsumsi. Tubuhmu yang paling jujur, bukan apa kata orang lain. Ya, tubuhmu yang paling jujur. Ya, Mas, sebenarnya kalau aku, kadang ada pertanyaan seperti ini, kalau aku berpikir-pikir, kok ribet banget ya? Iya, soalnya ini di zaman modern. Di zaman modern itu begitu banyak varian snack,
varian produk-produk, ya kan, di luar makanan yang secara alami sudah disediakan oleh alam di kita, ya. Entah itu dari hewani ataupun dari nabati, ya. Dan sebenarnya yang dibutuhkan tubuh itu esensialnya. Esensial artinya apa? Kemarin aku sudah singgung, sekarang aku ingetin lagi. Esensial itu tubuh tidak bisa buat. Tubuh tidak bisa buat sendiri. Ya, jadi itu ada 9 asam amino dan 2 asam lemak. Ini tidak berubah. Sampai sekarang belum berubah. Jadi kalau ada yang bilang karbohidrat itu esensial, kurang tepat. Glukosa memang penting. Ya, glukosa memang penting di metabolisme. Tapi bukan berarti karena glukosa penting, Anda harus mengasup karbohidrat. Itu ya. Jadi justru karena di zaman modern ini banyak banget variannya, sehingga kadang-kadang kita lupa, kita sudah dapat esensial enggak dari real food-nya dulu, ya. Jadi real food ini teman-teman nanti bisa lihat apakah memang sudah mengandung yang dibutuhkan tubuh, atau teman-teman lebih cenderung lagi dalam kondisi banyak pelampiasan nih. Pengennya makan ini, pengen makan itu karena mungkin faktor bosen, faktor jenuh, pengen variasi. Itu ndak salah, itu ndak salah. Tapi teman-teman mesti ingat, kembali lagi ke komitmennya. Apa tujuanmu ber-KF? Ya, jadi segala sesuatu pasti ada pengorbanan. Ya, segala sesuatu pasti ada harga yang harus dibayar. Anggaplah seperti itu, supaya teman-teman tidak merasa kecewa. Jadi jangan jangan berpikir, "Wah, aku mau untung terus, aku juga mau makan enak, mau makan ini segala macam." Kan ingat, kalau teman-teman nanya, "Ruginya nanti kenapa? Efeknya nanti apa?" Sering ada yang bertanya begitu. "Kalau nanti aku makan ini tapi tetap makan, hewaninya gimana? Aku perbanyak lemak gimana?" Simple, tubuhmu yang paling jujur akan memberitahu, ya. Apakah Anda makin sehat atau stuck atau makin tidak sehat, itu aja, ya. Jadi terlepas nanti, kita berbicara teori panjang lebar, which is ini kan video untuk para newbie. Jadi aku cuman memberi tahu sejak awal video ini tujuannya untuk apa. Untuk memberitahu bagaimana menentukan produk itu boleh, bukan boleh, produk itu low carb apa tidak. Kalau boleh tidaknya, itu keputusan di tangan teman-teman. Ya, oke. Supaya apa? Teman-teman bisa ingat kembali, aku ingetin lagi, bahwa pada dasarnya di zaman modern ini, kita itu hidup untuk makan, ya. Hidup untuk menikmati segala yang sudah ada di dunia ini, di zaman modern ini. Atau ya, kita makan untuk hidup, ya. Kita makan untuk hidup. Memang tidak ekstrim seperti gambar ini, ya. Tidak bisa ekstrim seperti gambar ini. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa di zaman modern tidak ada tempat yang tidak mengalami, kita itu bisa mengalami kelaparan. Makanan ada di sekeliling kita. Ya, seperti gambar ini, si ibu ini mungkin pusing lihat makanan berjejer sepanjang jalan, ya kan. Sedangkan dia sendiri kondisi badannya juga sudah overweight. Beda dengan gambar sebelahnya, di mana tidak ada restoran, tidak ada yang jualan, ya kan. Tapi mereka hidup. Mereka makan untuk hidup, atau justru kita di posisi tanpa sadar kita hidup untuk makan. Ya. Jadi teman-teman, aku ingetin lagi, moga-moga slide terakhir ini bisa mengingatkan teman-teman bahwa pada dasarnya apa sih yang membuat kita ber-KF? Mau cuman ngurusin badan boleh, tidak dilarang, ya kan? Mau cuman jalaninya 3 bulan, 6 bulan untuk ngetes, boleh. Kembali nanti yang akan memberi jawaban jujur adalah badan teman-teman sendiri. Ya, jadi teman-teman, aku ingetin, pilihan gaya hidup itu selalu ada teman-teman. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, jadi teman-teman selalu ingat bahwa pilihan gaya hidup itu selalu ada di tangan teman-teman sendiri, bukan di tangan orang lain. Kalau teman-teman selalu berpikir, "Wah, ini aku lihat kemarin postingan si A itu menginspirasi banget deh," ya kan.
sampai sampai turun sekian sekian belas kilo, sekian ini. Dan aku lihat memang makin memuda, makin lincah, makin energik, padahal umurnya juga jauh lebih tua daripada aku. Tapi kok bisa ya? Nah, kalau teman-teman punya keinginan seperti itu wajar. Tapi ingat, jangan cuman mau hanya jalaninya, dapetin hasilnya, tapi teman-teman tidak mau bayar harganya. Itu yang nggak bisa, ya. Jadi pasti ada balance, dan tiap orang itu balance-nya beda-beda. Ya kan? Kalau orang dunia bilang seimbang. Orang di dunia zaman modern sekarang juga pinginnya hidup seimbang. Tapi bagaimana di zaman modern yang juga punya masalah yang sama, yaitu obesogenic environment. Lingkungan yang mendukung untuk terjadinya obesitas terjadi di mana-mana. Ya, oke teman-teman, itu aja. Videoku pendek karena memang patokan low carb itu tidak banyak. Cuman itu aja. Karbohidrat dibagi, jumlah karbohidrat dibagi takaran saji, ketemu persentase, sudah, dilihat. Kalau tidak ada label, cek ingredient. Kalau ingredient tidak ada sama sekali, atau label tidak ada, cek di Google. Ya, kata kuncinya sudah aku kasih. Oke, sampai di sini aja. Kita nanti jumpa lagi secepatnya dengan videoku yang lebih baru lagi dengan topik yang lebih menarik. Oke, dadah!